Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik lagi sama gue Pras di pengen komen. Ya udah komen. Asik. Jadi kali ini gue bareng sama Mr. Gudang atau Mr. Anton. Jadi Mr. Gudang ini adalah makhluk paling ganteng sesini. Jadi gue pengen gue pengen menginterview lo. Jadi gue kesini tuh jauh-jauh dari Haman ya, kesini gue pengen menginterview seorang Mr. Gudang. Boleh dong. Boleh dong, boleh dong, masa nggak boleh? Jadi gini nih Tang, Ya. pertanyaan pertama tuh, lo kenapa sih pengen ke Korea dulu? Ke Korea itu masalahnya tuh Jangan kekecilan dong ngomongnya dong. di rumah itu karena gabut ya. Terus kerjanya gitu-gitu doang. Jadi saya yang memutuskan untuk ke Korea. Nyoba-nyoba itu awalnya. Nyoba-nyoba. Lah malah nyandal. Payah. Jadi Mr. Gudang ini alumni IPS Topik 2023 ya? 23. Ya, alumni ujian IPS Topik 2023 dan langsung lulus. Alhamdulillah langsung lulus dan langsung Berangkat, berangkat. langsung Hari berangkat. itu juga. Enggak dong. Anjir lah. Jadi buat yang nggak tahu ya teman-teman ya, jadi Mr. Gudang itu dulu pernah punya band. Apa nama bandnya? Daskar Band. Daskar Band. Anjing. Bisa diperkenalkan nggak Mas, personilnya siapa aja? Nomor 1 saya pribadi Sebagai leasing sebagai gitaris, bro. sebagai gitaris, terus si Binu Mister sebagai basis, terus ada siapa mani ya bro ya, Si Den. Dena vokalis dangdut cuma diganti aliran Dipaksa aliran rock. aliran rock. Terus Mas Dimas ada namanya dipanggil Pocong biasanya Ya. tuh, dia tuh sebagai drummer Bimbing Junior. Junior. Jadi dulu ada sempat salah satu sahabat juga ya yang ikut, itu namanya Mas Riko. Kalau biasanya trondol ya. Riko Trondol Shinchan. Riko trondol Shinchan. Cili kemelitak ngomongnya. Itu satu orang, tapi dulu dia jadi gitar rhythm. Ya, guys ya. Terus ya ganti wong maning. Ganti-ganti baik ya ceritanya ya, Lur. Oh, ganti apa lagi, Mas? Ganti coba. Misal ya, ini gitaris satu nggak konsisten dari ganti maning. Anak sing yang gitaran melu maning ya gitu. Band ini tuh nggak jelas gitu loh, alur-alur. Ya begitu lah kali-kali. Jadi waktu dulu masih ngeband, masnya punya pengalaman pahit nggak waktu ngeband, waktu tampil? Pernah. Gimana tuh ceritanya tuh? Ya. Aduh, masa harus dibongkar di sini? Bongkar di sini dong, kita bebas dong. Ini cerita waktu perpisahan ya. Waduh. Oh shit. Waktu perpisahan, jadi kita sudah mengusahakan untuk menyewa alat satu set band itu nggak murah coy. Jadi nominalnya kisaran berapa Mas itu Mas? Itu sekitar ya 1.200.000 Ya. waktu sekolah loh, lulusan ya. Lulusan. 1.200.000 itu nggak dikit ya. Nggak dikit bro, nggak dikit. Nah kita ngusahain, kepala sekolah sudah memberikan kira ya 100 kan, Sekitar semuanya lah. segitulah 800-an. Kita patungan semua, udah diusahain ya guys. Nah barang mau tampil nih guys, hari hanya dipakai sama guru guys. itu gue juga kecewa banget sih bro. Dipakai guru dulu guys. Terus gimana Mas? Nah kadang kita tampil akhir puncak acara, satu lagu baru setengah guys udah dibubarin guys. Anjing pak. Itu parah sih ya bro ya. Udah dibubarin satu lagu setengah sampai setengah. Baru 1,5 lagu bro. Ora satu lagu tuh setengah, baru setengah jalan. Iya, satu lagu kelar, terus mau lagu kedua baru setengah, tiba-tiba anak-anak dibubarin. Fuck, kita sudah berlatih. Saya dulu sempat kami itu dulu sempat berhenti
apa ya, sering izin buat sekolah bahasa Korea cuma buat latihan band ya Mas ya. Yo, Fuck man, itu tiba-tiba 2 minggu sebelum hari H, bro. itu Hampir setiap hari kita latihan. itu sangat goddamn. Dan itu kecewa sih, bener-bener kecewa ya dulu ya. Ya, Kecewa. Apakah Anda kecewa? enjoy saja. Tapi Anda setelah dulu kan kita kan jadi kita itu dulu dikenal tidak cukup nakal tapi tidak cukup baik juga ya di sekolahan ya, dan banyak yang menyepelekan terutama bapak satu ini dan saya tentunya. Ya. Tapi setelah Anda berangkat ke Korea, apakah ada yang berbeda dari pandangan orang-orang? Tidak tahu sih, saya nggak tahu ya pandangan orang tentang saya sekarang. Cuma ya karena saya nggak mau mencari tahu gitu ya. Jadi ya udah sendiri masing-masing saja. Ini salah satu karya dari Mr. Gudeng yang sudah belum dirilis tapi sudah direkam. Ya, banyak sekali lagu, cuma Ya, baru satu. banyak sekali lagu tapi karena tuntutan pekerjaan ya, jadi tidak bisa untuk merekamnya bersama. Tidak cover ibaratnya. Tidak cover asli. Jadi gini Mas, selain alasan karena kecewa masa lalu, apakah Mr. Gudeng juga punya alasan lain kenapa memilih Korea, terutama memilih kenapa mau berangkat ke luar negeri Mas? Karena saya melihat dari teman-teman, orang-orang ya, keluarga, kalau berangkat merantau di Jakarta atau dimanapun di Indonesia, Iya. awal pemula gitu kan, nggak jadi apa-apa. Ya memang sulit ya mencari ekonomi di Indonesia ya. Bukan nggak jadi apa-apa ya, sulit kayak apa ya, cukup lah buat untuk kehidupan doang, nyambung hidup lah. Jadi gini semuanya ya, ini sekalian penjelasan aja. Berapa kira-kira kelipatan kalau kita kerja di Korea sama kalau kita kerja di Indonesia? Jadi misalnya gini, ada yang kerja di Cikarang dengan UMR Cikarang mungkin kisaran 5 sampai 6 juta. Ya cukup lah, sekedar cukup. Ya, itu cukup buat satu orang. Kontrakan, kebutuhan, Ya. ya cukup lah. Tapi kalau di Korea, di sini mungkin kan mata uangnya kan apa ya, penulisannya sama, maksudnya 5.000 Korean won, ada 5.000 rupiah, ada 5.000 Korean won gitu. Dan di sini uang paling gedenya itu 50.000. Dan di sini rata-rata UMR itu kan 2 juta. Kelipatan rupiah sama won itu sekitar 11.000. Jadi kaliin aja itu UMR-nya Korea yang 2 juta itu dikali 11.000 aja itu berapa? Sekitar ya 20 berapa juta gitu. Tapi ada tapinya teman-teman. Soalnya di sini tuh barang-barangnya murah. Nggak kayak di Indonesia. Murah. 4.500. Pokok 4.500. Misal gaji, potong lah. Iya. Gaji 2 jutaan misalnya. Sama seperti Indonesia, mungkin ada ya daerah 2 juta. Ya, sedangkan di Indonesia rokok UMR 2 juta, rokok tuh hampir 40.000. Iya. Kalau di sini gaji 2 juta, misal rokok 4.500. Iya. Worth it. Itu lebihnya berapa gitu kan, berarti kan ini kan kalau yang satu slop harganya 45.000 kan. Di Itu. itu dapat satu bungkus Di Marlboro. Indonesia cuma dapat satu bungkus, di sini dapat satu slop. Slop, Rokoknya enak. ya, itulah. Tapi ada faktor lain nggak Mas, selain ekonomi? Ada faktor percintaan kah, yang hati yang terluka kah, atau Tidak. Saya pergi ke sini alasannya tidak soal perasaan. asik? Berarti bukan karena pelarian. Tidak. Tidak. Asik. Tidak ya bisa. Ya. Semua ekonomi, kebutuhan dan target. Jadi semua karena ekonomi, kebutuhan, dan target. Target. Bagaimana kita start lebih awal, Ya, mencari pekerjaan yang lebih besar, ya. dan ya
awal-awal aja lah. Nabung. Nabung. Saya tidak mau bersenang-senang dulu. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi semua yang di Korea itu nggak selalu senang-senang ya. Jadi ada juga yang merintis gitu. Seperti bapak ini yang sudah punya aset yang sangat kaya raya. Amin. Dan saya yakin pasti mungkin salah satu dari mantan Anda menyesal. Jangan ya guys ya. Kalau soal mantan itu Ya. saya nggak tahu ya. Masing-masing. Masing-masing. Walaupun tidak jadi. Tidak, saya tidak berani untuk mengajak Anda ke situ. Enggak. Mantannya biarlah berlalu. Jadi kita ya sekedar lihat ya di postingan-postingan udah. Penerbangnya bagaimana? Oh, berarti Anda hanya menyekrol saja. Ya lewat beranda-beranda di Iya. Jadi itu teman-teman. Dan apakah di kehidupan di Korea itu asyik? kehidupan. Soal kehidupan ya asik sih, asik. Asiknya tuh biaya hidup murah, jalan-jalan di kota maju, jadi negara maju, Ya. kemana-mana bebas, asal resmi ya. Terus apa ya? Enaknya di Korea, enaknya tuh ya ngerasain sakitnya salju gitu. Panasnya musim panas, syadunya musim semi, Asik. Musim semi syadu sih. santainya musim gugur ya. Dan musim gugur itu nggak tahu kenapa vibesnya itu enak banget bro. Yakin beneran. Dimana orang menunggu daun-daun berjatuhan Iya. untuk menumbuhkan pertumbuhan yang baru, generasi yang baru. Iya elah. Apa tuh generasi yang baru tuh? Ya itu Oh. dari daun yang gugur itu menumbuhkan keindahan yang baru. Iya. Guys. Jadi ya Itu kan itu kan dari segi keindahan hidup di Korea. Kalau dari segi tersiksanya atau menderitanya itu gimana mas? kalau saya pribadi karena kerja di sini niatnya enjoy, tidak dibawa stres. Jadi bicara soal apa tadi? Ketersiksaan. Siksaan. Mungkin ya jam kerja di Korea itu kerjanya itu gila ya. Terus juga kalau mau jalan-jalan itu pikirnya karena capek kerja buat istirahat dan lain-lain. Tapi kalau liburan satu minggu nggak pulang. Habis gajian 1 bulan. Aduh, jangan ke situ dong. Buat apa tuh kira-kira? Liburan. Oh, liburan. Main ski. Oh, main ski. Iya. Ski loh. Main ski nih. Main undar-undaran ya. Kayak apa ya? Pasar malam gitu banyak di sini. Konser, nonton konser gratis. Gitu sih. Ya enaknya aja. Kalau buruknya itu ya buat nggak ada lah. Buruknya ya tersisanya tuh jauh dari keluarga, jauh dari kampung halaman, sulit untuk cuti. Ya kalau kangen ya fit pak. Ya hostess apa ya? Maksudnya gua dong, kan gue sebagai penanya. Yang tak konsisten. Boleh. Kenapa Anda memilih kerja di Korea nggak kuliah? Waduh, ini pertanyaan yang sangat cerdas dari manusia paling tampan sesini ya. Jadi kenapa saya memilih kerja Bagaimana? di Korea terutama ya. Jadi gini, Mr. Guter. Jadi saya itu dulu waktu SMK kelas 1 Ya. itu saya sudah bisa membaca tulisan Korea Oh. atau Hangul. Kelas 1 SMK.
Oke. Karena teman-teman yang sekolah bingung mau kosakata di mana, jadi saya yang mengetes mereka bisa atau tidak. Oke. Kedua, Karena miskin. ada apa? Miskin. Kalau saya tidak miskin, saya tidak bekerja di Korea. Apakah mau kuliah? Saya akan kuliah di Jogja. Oke, Mari. Ya sih, saya dulu sempat kepikiran kuliah di ini, ya kampus-kampus gede gitu, kayak di UGM. Kalau insya Allah nilai saya masuk ya, insya Allah kalau saya mau belajar. Apa ya? Kan saya tidak belajar karena Anda. Oh, saya sih. Saya di bawah, guys. Ya, itu salah satu faktornya. Terus dulu itu saya kan, Anda kan tidak punya faktor karena sakit hati kan. No. Saya No itu problem. dulu hati saya sangat terluka parah, Oh, brother. Oleh salah seorang how sih ya, Tebak. Deba. Jadi karena waduh saya sangat terhina, Oh, saya sangat tercuih-cuih. berarti salah satu faktor adalah perasaan. Ya betul. Dan saya itu kenapa gitu anjing? Oh, enggak. Saya itu berangkat ke sini tadinya cuman mau yang penting saya kerja aja dapat uang gitu, nggak nyusahin orang tua. Walaupun kalau nggak bisa ngasih juga nggak apa-apa, tapi saya yang penting saya itu nggak nyusahin orang tua dulu. Bisa beli rokok nggak minta, nggak apa ya, bisa jalan-jalan nggak minta orang tua, naik gunung nggak minta orang tua gitu. Tapi di sini karena jam kerja saya lumayan dahsyat ya, dahsyat inbox. Yo, iya. Jadi saya itu kerja dari jam 7:30 pagi sampai jam 12 malam ya. Pulangnya besok. Pulangnya udah ganti hari. Dan saya masak, tidak ada sikdang. Berangkat Senin, pulang Selasa. Nah, jadi akhirnya pengalaman-pengalaman itu yang mengalihkan Mr. Gudang. Kayak pengalaman-pengalaman itu yang bikin gua lupa sama yang kemarin-kemarin gitu. Oke, Mari. Jadi kan ada pepatahnya gini, Mr. Gudang, yang saya jadiin prinsip kan. Kayak Imam Syafi'i itu bilang kayak syafir tajudi wadun aman tu farikuhu. Apaan tuh? Yang artinya itu berjalanlah, bersyafirlah, bersibuklah, maka engkau akan mendapatkan ganti dari apa yang telah engkau tinggalkan. Dan akhirnya saya mendapatkan yang jos. Hebat. Tadinya bekerja di Korea itu bukan sebagai pengalihan ya. Tadinya mau buat pembuktian, tapi akhirnya itu yang jadi pengalihan. Akhirnya itu yang mengalihkan semua dari masa lalu, jadi yang gua pikirin itu sekarang cuma masa depan gua aja gitu. Masa depan yang cerah, menghasilkan bibit-bibit yang indah. Jadi ini pertanyaan terakhir Mr. Gudang. Oke. Sebelum kita tutup ya di obrolan yang sangat asyik ini Boleh. antara kita berdua saja. Oke. Sebagai orang yang paling ganteng sesini dan orang yang paling sukses sesini, Mr. Gudang itu Amin. punya rencana apa untuk kedepannya? Rencana saya mau menjadi apa ya? Kedepannya tuh menjadi salah satunya tuh CEO Aula Naga Langit. Ya. Jadi ya harus bekerja keras. Pontang panting sikin godas das sikin di pari bahasa Jawa nih. Korban tracing bangsa. WK. Nah ini yang serius. Jadi kalau Mr. Gudang ini berarti kontrak tinggal berapa lagi Mr. Gudang? 1 tahun kontrak awal. Kontrak awal tinggal 1 tahun, perpanjang berarti kisaran 2 tahunan lah ya. Berarti kisaran total 3 tahun, 2 tahun setengah. Nah, Itu 2,5 tahun ke depan mau ngapain? Terus habis pulang dari sini, habis kontrak mau ngapain? 2 tahun setengah itu habiskan kontrak dulu, bekerja menghabiskan tanah-tanah yang ada di desa.
Anda ingin menjadi juragan ternyata ya. Jadi juragan tanah ya guys. Terus apa nih tadi apa Habis 2 tahun setengah, Anda mau ngapain lagi? Apa yang Anda persiapkan untuk kehidupan yang habis di Korea? persiapkan ya alarm guys. 2 tahun setengah itu mengumpulkan modal. Nah, kalau seumpama saya berhenti bekerja di Korea, mengakhiri kontrak dan kembali lagi ke Indonesia, saya ingin membangun sebuah perusahaan, mempekerjaan orang-orang tanpa ijazah, Asik. membangun 18 juta lapangan pekerjaan. Ada seperti presiden bangsat. Oh, dan menjadi CEO. Naga langit. Jadi buat teman-teman ya yang di Cilacap, nanti kalau dalam jangka waktu 5 tahun ke depan ada PT namanya PT Naga Langit, ya itu bukan yang lain adalah PT Bapak ini. Bapak yang sukses, yang Doain. ganteng, yang termasyur sini. Doain semuanya. Saya akan menampung semua orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Doni jasa tidak masalah, yang penting kerja. Anda kerja, Anda juragan. Asik. Seperti pepatah di jaket G2G itu yang warna kuning. Apa Bahwa kelihatan? apa? Hah? Apa kelihatan? Kelihatan dong. Iya. Kan ini zoom out, bro. Kan Oke. gue syuting pakai iPhone 15 Pro Max 256 GB. Oke, Wadi. Jadi Lanjut. jadi seperti yang terpampang di balik jaket kuning itu bahwa kalau kita berangkat ke Korea itu kata-katanya seperti ini ya teman-teman, berangkat migran, pulang juragan. Oke, Wadi. Segitu dulu ya teman-teman. Jadi entah apa yang bisa diambil dari perbincangan yang sangat fana ini. Dan kita mau caps lagi nanti jalan-jalan buat ngevlog. Intinya pergi ke Korea untuk sukses. Dan gue mau menambahkan satu lagi. Ke Korea itu bukan satu-satunya jalan untuk sukses ya bangsat. Jadi nggak harus ke Korea. Ada banyak sekali jalan untuk sukses. Pilihan masing-masing. Dan Korea itu hanya salah satu jalan perantara juga sebagai menuju sukses. Anda kalau nggak lulus ke Korea ya, Anda bisa ke Jepang, Anda bisa ke Australia, Anda bisa kemana saja, Anda bisa di Indo saja. Ada asal Anda itu punya otak untuk menghasilkan uang gitu. Oh ya, ini terakhir. Ini yang terakhir soal ujian EPS topik Korea. Waduh. Jadi apa pandangan Mr. Guteng tentang peserta ujian kemarin ya yang punya KKM 97,5. Jadi tahun ini KKM-nya itu 97,5. Jadi yang lulus itu hanya salah satu ke benar semua itu yang lulus. Di bawah salah satu itu gagal semua. Jadi gimana menurut Mr. Guteng? Menurut saya dia saya tidak bisa berkata-kata soal itu ya. Semangat belajarnya terus, semoga bisa dapat nilai 100. Ya, menurut saya terlalu banyak saingan, orang yang sudah pintar-pintar, terutama yang belum lulus, dia selalu belajar dan menjadi pesaing. Iya, Bagi betul. yang pemula. Ya, betul. Jadi ya berat. Kalau saya pribadi ikut ujian sekarang berat. Jadi memang menurut kita itu emang pemula untuk yang tahun-tahun ini tuh emang bener-bener berat. Walaupun gua di tahun gua itu lo bilang semua enak ya anjing, lo harus inget ini bangsat. Nih, waktu gua dulu 2023 itu peserta yang ikut itu sekitar 45.000 orang dengan kuota 12.000 ya, 2.000 fishing, 10.000 manufaktur kalau nggak salah ya.
correct me, sekitar segitu. Tapi kenapa KKM-nya itu bisa cuma 80 atau sekitar 77,5? Itu karena banyak yang tolol. Lo harus ingat Fak, sekarang itu udah banyak yang pinter-pinter. Dan sistem perankingan itu ya, sistem perankingan itu dari yang nilainya paling tinggi. Jadi kenapa sekarang nilainya 97,5? Karena faktor pertama itu kuotanya sedikit. Kuotanya sedikit, kalau yang daftar goblok-goblok itu pasti KKM-nya tetap rendah, soalnya diambil dari nilai yang paling banyak tertinggi gitu. Sekarang kenapa sekarang tahun 2025 itu kuotanya sudah sedikit ya, terus yang daftar pinter-pinter, jadi yang diambil itu yang nilainya tinggi. Misalnya kuota 4.000 diambil 6.000. Nah 6.000 ini 6.000 roster ini itu diambil dari yang paling tinggi nilainya ke paling rendah. Kalau yang daftar pinter-pinter dan yang dapat 100 dan dapat 97,5 nya banyak, memenuhi 6.000 orang, yaitu jadi KKM. Lo tahu nggak? Jadi nggak usah yang namanya demo. Karena sekarang pintar-pintar. Karena sekarang memang pintar-pintar. Itu Banyak satu. Nilainya 100. Iya betul. Otaknya genius. Dan setelah itu yang menentukan bisa berangkat ke Korea atau tidak, walaupun Anda sudah lulus, itu bukan pemerintah Indonesia, Tapi sajang-sajang tapi Korea. sajang-sajang Korea yang memilih. Membutuhkan atau tidak. Begitu. Saya sedikit emosi ya, karena saya sering dibilang gini Mas Gudang. Bagaimana? Jadi banyak sekali para sahabat-sahabat yang telah gagal di luar sana. Dia menelpon saya dan bilang, "Hey, kamu itu gampang, 2023 tidak ada skill test." Saya mau ngomong. Kenapa Anda tidak ikut waktu itu? Iya, Anda yang tolol. Kenapa saya yang disalahin? Fuck, saya sudah ngajak ya anjing. Iya. Jadi ya mungkin orang-orang berpandangan pas angkatan kita berangkat, Ya. berpandangan itu bisa berangkat enak gitu. Iya. Enak. Lah seluruh Indonesia ikutan. Lah itu kuotanya bludak. Itu kuotanya bludak. Kuota yang ikut pesertanya itu bludak sampai 70.000, 80, 2 kali lipat. Iya kayaknya. Yang 2024 ya? Iya. Kayaknya sekitar segituan lah. Nah kuota 60.000-an. SLC turun, sedangkan pesertanya bludak. Iya, jadi kan kalau walaupun banyak yang pinter-pinter, jadi itu harus ada sistem perankingannya. Karena waktu kita berangkat semuanya viral, jaket kuning. Jaket kuning viral Langsung. dan gua diposting coy. Sama Bang Langsung Benny. ikut-ikutan Ya, semuanya. FOMO. Ya begitulah. Itu pandangan saya. Ya, itu pandangan kami sebagai orang yang sudah di sini ya. Tapi nggak tahu juga yang di luar sana. Ininya kami yang di sini memandangnya seperti itu. Jadi jangan cuma menyalahkan kesempatan ya, karena pada dasarnya kesempatan itu diambil, kesempatan itu dikejar, bukan ditunggu ya goblok. Ya menurut saya itu rezekinya orang masing-masing. Ya. Semua sudah diatur oleh Allah yang Maha Kuasa. Anjir. Ya salam. Ini gini, ada yang bilang itu kesempatan itu dikejar gitu, Bukan disalahkan. bukan disalahkan. Contohnya kayak gini, buat orang-orang ya yang gagal kemarin tapi masih pengen nyoba lagi. Gua itu punya teman di daerah atas dekat-dekat Ansan gitulah. Dia itu ujian EPS topik 4 kali kalau nggak salah, apa 3 kali gitu. Nah, Dia nyoba terus sampai akhirnya dia dapat kesempatan bareng sama gua sama Mr. Guteng. Dia berangkat coy, dan berangkat duluan dibanding kita. Tuh, itu yang harus lo tahu. Enggak ding, kita dulu yang berangkat ya, baru dia ya, Rian. iya. Oh ya, kita dulu ya yang berangkat ya. Itu kita dulu yang berangkat. Itu membuktikan bahwa pepatah yang ini nih,
kesempatan itu tidak datang 2 kali, tapi kesempatan itu datang kepada mereka yang tidak berhenti mencoba. Itu nyata. Terus mencoba, maka keberhasilan akan ada di depan mata. Anjir, gelau. Tebak. Dan buat yang nggak pengen lanjut ujian lagi, ya sudah, mau ngapain lagi? Iya, jangan menyalahkan orang lain. Iya, betul. Salahkan lagi. Dia akan kesempatan. Ya, jadi anda introspeksi diri, apa yang kurang, apakah yang salah gitu. Jangan menyalahkan orang lain. Terus intinya gini, orang yang salah lo itu bebas mau ngapain gitu, mau memilih apa gitu. Yang salah itu lo memilih kemudian lo mengeluh, dan yang bodoh itu ketika lo salah memilih kemudian mengeluh dan lo nggak mencoba pilihan lain. Kan masih ada ke Jepang, masih ada ke Amerika Utara, masih ada ke Australia, Kamboja. Bersih 75 juta loh sebulan, bersih sama ginjal-ginjal. Jadi gitu ya teman-teman, sebuah pepatah dari Mr. Gudang yang sudah sangat sukses. Belum sukses. Tapi menuju sukses. Insya Allah. Semua butuh persiapan timing yang baik. Ya, seperti itulah. Jadi jangan pernah bersedih. Dan buatlah omongan-omongan kita itu menjadi motivasi yang bisa membuat lo itu menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya. Oke? Jangan terlalu berlarut dalam bersedih dan stay fighting. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir. Asik.